Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dari kelas 11 IPA 3, ingin berpartisipasi dalam lomba storytelling dengan tema mengaktualisasikan jiwa patriotisme dalam kearifan lokal. Tetapi sebelum itu kita akan berganti kostum dulu. Baik, saya sebagai storyteller teman-teman sekalian akan menceritakan sebuah kisah perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh seorang wanita tangguh yang berasal dari Polewali Mandar. Lahir di sebuah desa di Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar pada bulan Agustus tahun 1908 dengan nama Sugirana Andisura. Dia merupakan putri dari Raja Balenipa ke-50, yaitu Lecukan Naidoro, dan ibunya bernama Samaturuk. Alia Limanja layaknya putri raja, Mania, panggilan sang putri, justru gemar melakoni permainan yang biasa dilakukan oleh anak lelaki. Dia suka memanjat pohon, menunggang kuda, bahkan main perang-perangan. Sebagai anak gadis, meskipun berasal dari keluarga raja, pendidikan formal sang putri Andi Depu rupanya amat terbatas. Namun, itu rupanya tidak terlalu bermasalah baginya. Ia justru bisa memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk semakin mendekatkan diri ke masyarakat, mendekatkan diri dengan rakyat Mandar, juga untuk memperdalam ilmu agama. Maka itu tidak heran jika nantinya Andi Depu menjadi pemimpin rakyat. Hal tersebut mulai terlihat ketika masa pendudukan Belanda di Indonesia berakhir dan digantikan oleh datangnya Jepang. Andi Depu sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat fall school, atau dalam bahasa Indonesia yaitu sekolah rakyat. Pada tahun 1939 dia kemudian diangkat menjadi Raja Balenipa ke-52. Pengangkatannya sebagai Raja Balenipa tersebut semakin mempertegas perjuangannya melawan Belanda. Namun, Andi Depu tak lama menjabat sebagai Raja Balenipa karena memilih meninggalkan istana dan berjuang bersama rakyat. Andi Depu rela meninggalkan kerajaannya dan turun bersama rakyat demi mempertahankan wilayah Tinambung saat itu dari Belanda. Aksinya tersebut ditantang oleh sang suami yang bernama Andi Baso Pabiseang, yang cenderung dekat dengan Belanda yang berujung pada perceraian keduanya. 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Andi Depu dan rekan-rekan seperjuangan segera bergerak menyebarkan berita gembira ini ke seluruh pelosok Mandar dan sekitarnya. Bendera merah putih pun langsung dikibarkan di halaman depan Istana Balenipa. Namun, sukacita tidak berlangsung lama. Hanya beberapa pekan usai proklamasi, sekutu datang lagi, diboncengi oleh Belanda dalam organisasi NICE. Kedaulatan rakyat Mandar kembali terancam. Andi Depu pun segera menyusun kekuatan demi menjaga kemerdekaan. Bahkan ia menjadikan Istana Balenipa sebagai markas bagi para pejuang. Aksi dari Andi Depu yang paling dikenang hingga saat ini adalah saat dia menolak menurunkan bendera merah putih yang berkibar di Istana Rakyat Balenipa di Tinambung pada tanggal 28 Oktober 1945. Para tentara Belanda yang hendak menurunkan bendera merah putih tersebut dicegat oleh Andi Depu yang berlari memeluk tiang bendera. Di tengah kepungan tentara Belanda itu, Andi Depu lalu berteriak lantang dalam bahasa Mandar, "Lombang pai batangu, mulia pai bakeu anak lumbang bandera," yang artinya, biarlah saya gugur, mayatku kalian lingkahi, baru bendera ini bisa kau turunkan. Aksinya itu membuat pengawal istana dan warga Tinambung menerobos kepungan Belanda dan berdiri mengelilingi Andi Depu. Belanda pun tak jadi menurunkan bendera tersebut. Selanjutnya, Andi Depu dengan dibantu oleh segenap elemen perjuangan lainnya berhasil menggelorakan semangat rakyat untuk melawan ambisi Belanda yang ingin berkuasa lagi. Belanda, jangan bergerak. Andi Depu mendirikan organisasi Keris Muda atau Kebangkitan Rahasia Islam Muda pada tanggal 21 Agustus 1945 yang berkembang ke sejumlah daerah di
Karena pergerakannya tersebut, dia sempat ditangkap oleh NACA atau Belanda pada Desember 1946 dengan 26 kali tempat penangkapannya dipindahkan. Waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Belanda pada perkembangannya mampu memecah belah Indonesia dengan membentuk sejumlah negara boneka. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur atau NIT. Sementara itu, Andi Depu masih melingkup di Pui. Andi Depu dan para pemimpin perjuangan rakyat Mendar akhirnya bebas menjelang penyerahan kedaulatan Indonesia secara penuh pada akhir 1949 sesuai hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB. Cukup lama ya beliau melingkup di Pui. Setelah bebas, Andi Depu kembali ke Mandar lantaran diminta untuk memimpin bekas wilayah kerajaan Balanipa yang saat itu sudah beralih wujud menjadi Suapraja. Amanah ini diembannya hingga tahun 1956 sebelum Andi Depu undur diri karena masalah kesehatan. Sejak saat itu, Andi Depu kerap bolak-balik ke Makassar Polewali untuk memeriksakan kesehatannya. Namun, ia tetap beraktivitas untuk kepentingan rakyat dengan terlibat di berbagai kegiatan sosial. Berita duka datang di tanggal 18 Juni 1985. Setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pelamonia Makassar, Ibu Agung Hadja Andi Depu Marekdia Balanipa meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Jenazah sang ratu pejuang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar, Sulawesi Selatan. Mengenang jasa-jasanya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 8 November 2018 berdasarkan Kepres nomor 123/PK/tahun 2018. Itulah tadi kisah perjuangan seorang pahlawan nasional wanita yang berasal dari Polewali Mandar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat, jangan putus asa. Tanamkan jiwa patriotisme dalam diri kita semua. Kita bisa karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.